teknik-teknik media access control atau MAC, dan topologi-topologi logik yang digunakan pada networks. Capaian berikutnya adalah mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan karakteristik dasar dari metode media access control atau MAC pada topologi LAN dan WAN. Kemudian bisa menjelaskan link fungsi-fungsi frame pada data link. Karena banyaknya topik yang perlu kita pelajari di chapter 4 ini, di sesi pagi ini saya bagi untuk chapter 4 saya bagi menjadi 2 bagian. Minggu ini kita membahas dari chapter 41 dan 42, kemudian minggu depan kita akan ulas kelanjutan chapter 4, yaitu di sub chapter 43 dan 4.4. Physical layer koneksi atau koneksi di physical layer, beberapa tipe koneksi ya yang perlu Anda ketahui. Berikut ini gambar home router, di mana di dalamnya kalau Anda sering lihat bagi mahasiswa yang memiliki internet akses atau akses internet di rumah menggunakan provider dengan berbasis fiber optik seperti IndiHome atau MNC atau MyRepublik, Anda sering melihat adalah perangkat home router seperti ini, di mana di dalamnya terdapat Ethernet switch. Ini digunakan untuk koneksi LAN di rumah, kemudian koneksi internet, ini ya. Lalu kemudian adalah antena WiFi internal yang digunakan untuk membagi akses melalui jaringan WiFi. Untuk menghubungkan PC dengan home router, port yang dipakai adalah Ethernet port di port 1 sampai dengan port 4. Ini adalah disebut dengan satu koneksi fisikal menggunakan kabel ya, ataupun menggunakan wireless. Lanjut berikutnya, network interface cards. Network interface digunakan untuk menghubungkan suatu device dengan perangkat jaringan. Portnya ada di sini. Lalu kemudian wireless local area network, network interface card yang digunakan untuk koneksi secara wireless. Ini setiap hari kita pakai, saya kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar untuk penggunaan WiFi ini. Satu sebagai access point, kemudian yang lainnya adalah end device yang terhubung pada access point ini. Kegunaan dari physical layer adalah memberikan layanan untuk mentransmisikan bit-bit yang kemudian akan digunakan di lapis berikutnya, yaitu data link melalui data link frame, data link layer frame ya, melalui network media. Apa ini maksudnya? Physical layer di sini physical layer ini digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit melalui sinyal atau media transmisi. Ya. Yang dia akan memberikan layanan antarmuka
dari data yang diterima melalui sinyal pembawa ke lapis berikutnya, yaitu data link. Atau sebaliknya, frame dari data link ini ditransmisikan ke lapis lapis physical layer atau layer 1 untuk ditransmisikan data-data tersebut dalam bentuk bit ke node tujuan. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah eh, Anda kenali dulu, kemudian nanti Anda hafalkan bentuk-bentuk data dari tiap lapis network. Pada slide ini, saya perhatikan, di sini adalah menggunakan model apa? OSI, pemodelan lapis OSI, di mana ada 7 lapis, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, dan 7. Tapi 1 physical, data yang dikirimkan dalam bentuk bit, kemudian lapis 2, data link layer, data yang dikirimkan adalah dalam bentuk frame, kemudian lapis 3 adalah network layer, data yang dikirimkan dalam bentuk paket, kemudian lapis 4, layer 4, data yang dikirimkan dalam bentuk segmen, kemudian 5, 6, 7 adalah data aplikasi itu sendiri. Saya lanjutkan pembahasan untuk physical layer adalah bertugas untuk menerima semua paket frame dari layer 2, kemudian dikodekan, lalu ditransmisikan melalui media lokal. Nah, berikut adalah jenis transmisi. Tiga bentuk contoh sinyal pada media jaringan di physical layer, yaitu ini yang pertama adalah sinyal elektrik 1010, kemudian yang kedua adalah cahaya dengan pulsa cahaya. Media transmisi yang digunakan adalah fiber optik. Yang ketiga adalah sinyal dalam bentuk microwave. Ini dipakai untuk transmisi wireless. Saya ulangi. Yang pertama adalah media kabel. Sinyal yang dikirimkan adalah sinyal elektrik. Media yang dipakai biasanya adalah kabel tembaga, UTP, ya. Kemudian yang kedua adalah sinyal cahaya atau pulsa cahaya yang dikirimkan melalui transmisi fiber optik. Kemudian yang ketiga adalah sinyal microwave. Sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat dulu setting dari kawan-kawan Anda.
ya. Lanjut berikutnya, standar-standar pada physical layer adalah ISO, kemudian dari ISO ini dari organisasi International Organization for Standardization. Yang kedua adalah dari Telecommunication for Telecommunication Industry Association atau Electronic Industry Association, ITU, ANSI, dan IEEE. Adalah standar yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi yang memaintain dan mengembangkan, memperbarui, mengupdate teknologi di layar satu atau physical layer. Ini adalah lab yang bisa Anda buka di chapter 4, subchapter 4.1, di flashcard Anda, di nataka.com Anda buka, kemudian cari petunjuk untuk menggunakan paket tracer lab A, yaitu bagaimana Anda mengidentifikasi suatu device jaringan, kemudian mengidentifikasi perangkat-perangkat dalam jaringan. Saya kira untuk praktikum untuk lab A ini belum menggunakan paket tracer, di mana di sini Anda diminta untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat jaringan di sekitar Anda, kemudian mengidentifikasi media-media jaringan. Karakteristik physical layer fungsinya yaitu encoding. Encoding ini adalah suatu metode untuk mengkonversi suatu stream atau suatu barisan data berupa bit, ya, kemudian yang didefinisikan sebagai kode. Data-data ini yang akan dikirimkan 0, kemudian 1. Mohon dicermati, data 0 yang dipakai adalah adanya transisi dari sinyal bit 1 atau 5 volt ke 0 volt. Ya. Kemudian yang disebut dengan 1, ini adalah adanya transisi dari logic 0 ke logic 1. Demikian seterusnya. Kemudian modulasi adalah suatu proses di mana satu gelombang itu eh, satu gelombang merupakan gabungan dari data atau sinyal yang dikirimkan dengan sinyal pembawa. Contoh untuk modulasi frekuensi atau yang kita kenal dengan FM, apabila datanya seperti ini, maka yang kemudian dibawa oleh sinyal pembawa dimodulasi, hasilnya adalah sinyal FM seperti ini.
Yang berubah adalah frekuensinya. Perhatikan ini ya. Ini itu adalah eh, merepresentasikan data ini. Kemudian yang frekuensi lebih tinggi ini. Kemudian ini adalah merepresentasikan, ini katakan ini B gitu ya. Ini A, itu merepresentasikan eh, sinyal modulasi ini adalah B, dan ini adalah A. Sinyal pembawa tetap frekuensinya, dia akan berubah sesuai dengan modulasi yang masuk untuk ditransmisikan. Ini untuk FM. Sedangkan untuk modulasi dengan menggunakan amplitude modulation atau kita sebut dengan AM, yang Anda sering lihat atau Anda perhatikan radio-radio transistor adalah menggunakan FM atau AM. Perbedaan FM dengan AM, untuk FM modulasinya adalah menggunakan frekuensi. Frekuensi adalah sasaran ini. Kemudian untuk AM yang dimodulasi adalah gelombangnya. Frekuensinya tetap, tapi apa namanya, amplitudo modulasinya lah yang dikendalikan oleh sinyal yang di bawah. Berikutnya, karakteristik pada lapis fisik berikutnya adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah kapasitas suatu media transmisi untuk membawa data. Bandwidth digital diukur berdasarkan data yang dilalukan olehnya melalui satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain berbasis waktu. Contoh, ya, satu bandwidth dikatakan bahwa mentransmisikan sebesar 10 megabit per detik, artinya dalam satu detik transmisi tersebut melalukan data sebesar 10 megabit. Ya. Bit yang dikirimkan adalah suatu kecepatan dalam secara elektrik. Contoh di sini adalah bit per detik. Berarti 1 bit per detik adalah data 1 bit yang dikirimkan tiap detik. 1 kilobit per detik berarti adalah 1000 bit, yang 1000 bit dikirimkan dalam 1 detik. Transmisi data mampu melalukan data sebesar 1000 bit. Sekian untuk megabit per detik dan gigabit per detik. Jangan sampai Anda keliru untuk menginterpretasi antara satuan bit dengan satuan byte. Baik. Satu bit per detik ini adalah melalukan data 1 bit ya, selama
detik. Kalau 10 megabit per detik adalah 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6 bit selama kurun waktu 1 ya, 1 bit sama dengan berapa byte? Nah, saya coba tanya. 1 bit berapa byte? Good. Khairul Aji Sadewa 1/8 byte. Roslin Yosefa menjawab 8. Jadi 0,125 oke, good. Jadi pertanyaan yang terbalik kali ya. 1 byte adalah 8 bit. Bagi yang masih menjawab 1 bit 8 byte, ini keliru. 1 bit adalah 1/8. Kita lanjutkan lagi. Kemudian karakter fisik layar berikutnya adalah throughput. Throughput ini Anda bisa tes, Anda bisa cek, Anda bisa gunakan atau Anda sudah sering menggunakan pada saat untuk melihat koneksi. Untuk melihat koneksi pada koneksi Anda di Webex ini juga ada yang disebut dengan health checker. Anda bisa cek apakah koneksinya cukup untuk digunakan dalam media transmisi video conference Webex. Throughput adalah satu pengukuran transmisi bit melalui jaringan, melalui suatu media transmisi berbasis dengan waktu. Dan implementasinya adalah untuk mengukur traffic, kemudian tipe traffic, melihat latensi yang terjadi dari dua node atau source dan destination. Itu adalah throughput. Kemudian goodput. Goodput adalah throughput dikurangi dengan traffic overhead. Saat traffic overhead dari acknowledgement dan enkapsulasi yang dilakukan ini nanti kita detailkan untuk goodput. Yang perlu Anda pegang dulu adalah konsep throughput. Saya ulangi lagi, throughput adalah pengukuran transmisi data berupa bit melalui network jaringan media jaringan dengan berbasis pada satu periode waktu tertentu. Ini contohnya kalau kita biasanya adalah tes throughput, yaitu upload, download speed, upload speed. Contoh kita bisa coba ya. Kita coba di sini misalnya adalah
share my screen. Ya. Yang di sini fit tes tes yang biasanya pakai tuh, tes koneksi atau di sini fit tesnya. Sorry. Ya, lanjutkan ya. Kira-kira apa namanya aplikasi yang di web yang bisa kita gunakan. Lanjut berikutnya. Tipe-tipe media fisik kalau di eh, perangkat router dari sebelah kiri ini adalah fast Ethernet switch, fast Ethernet switch port atau port switch fast Ethernet kecepatan 100 Mbps. Kemudian 3 Ethernet interface, ya. Sorry, fast Ethernet switch port. Kemudian 3 bit Ethernet interface, ini HDSL interface, kemudian untuk manajemen port dan USB konektor tipe A. Ini penampakan di perangkat router 1941. Mungkin di lab kita belum ada, yang kita miliki 18.000 seri 1800. Susunannya sedikit berbeda, tetapi port-port yang dipakai, yang terpasang identik, yaitu fast Ethernet, kemudian gigabit Ethernet, ya, kemudian manajemen port. Kita lanjutkan di media network, karakteristik media tembaga. Anda lihat di sini, ini adalah sinyal digital yang akan dikirimkan. Kemudian ini adalah interferensi sinyal. Lalu kemudian setelah data ini ditransmisikan ke media tembaga atau chopper, data ditransmisikan jadi seperti ini. Karena adanya interferensi sinyal yang disebabkan oleh electromagnetic interference. Sama. Yang kedua adalah radio frekuensi interference. Jadi ada dua gangguan atau interferensi yang terjadi pada saat kita mentransmisikan data menggunakan kabel tembaga. Yang pertama yaitu elektromagnetik. Kemudian adalah yang kedua radio frekuensi interferensi. Sehingga interferensi yang disebabkan oleh kedua penyebab interferensi ini itu akan mencampuri data digital yang kita kirimkan. Hasilnya menjadi
seperti ini. Kemudian setelah ditransmisikan dan diterima oleh komputer tujuan atau node tujuan, sinyalnya menjadi berubah. Contoh adalah di sini. Yang seharusnya adalah nilainya 0, ya, setelah ditransmisikan karena terjadi interferensi yang bergabung dengan sinyal digital aslinya, data yang diterima di komputer tujuan menjadi berubah dari 0 menjadi 1. Ini terjadi karena adanya EMI dan RFI. Disebut dengan fenomena itu adalah crosstalk. Untuk mencegah atau melindungi data asli sinyal digital kita supaya lebih kuat, lebih tahan terhadap interferensi sinyal yang terjadi. Contoh saya berikan contoh. Dan ya, dalam satu lingkungan pabrik di mana di situ terdapat banyak komputer, komputer-komputer yang dipakai untuk mengoperasikan mesin-mesin. Ada mesin set, kemudian ada mesin penggiling, mesin 1, mesin 2, dan seterusnya. Sudah berubah satu mesin tersebut. Nah, mesin-mesin ini beroperasi membutuhkan arus besar, otomatis di sekitarnya akan timbul medan elektromagnetik. Ya, medan ini bisa jadi pada saat bersamaan, pada saat ya, di daerah tersebut atau di area tersebut pun digunakan oleh staf untuk bekerja, baik di contoh ini misalnya ini divisi akunting, ini divisi production untuk bekerja. Pada saat di area tersebut belum beroperasi kedua mesin ini, beroperasi, mungkin tidak ada masalah. Namun pada saat kedua mesin ini mulai beroperasi, maka timbul medan elektromagnetik. Medan inilah yang menginterferensi data digital yang dikirimkan antar DC tersebut, sehingga menimbulkan crosstalk. Ya, crosstalk itu menyebabkan data yang dikirimkan ya, menjadi berubah seperti ini. Karena ada interferensi, maka data yang dikirimkan menjadi berubah dan diterima oleh komputer tujuan keliru. Untuk mencegah kejadian crosstalk
tersebut, maka dibutuhkan satu teknik untuk eh, mengulirkan ya, kabel transmisi data antar PC tersebut sehingga menghilangkan adanya crosstalk. Muncullah teknologi yang disebut dengan apa namanya unshielded, yang disebut dengan twist pair atau kabel yang dipilin. Ini untuk menghilangkan atau melindungi sinyal yang dikirimkan melalui kabel tembaga itu dari adanya interferensi baik dari apa namanya radio ya, baik dari radio maupun dari medan elektromagnetik. Kalau dari radio apa? Pemancar ya, BTS juga menimbulkan interferensi berupa radio interferensi. Ada beberapa tipe kabel yaitu UTP atau dengan panjangannya adalah unshielded twist pair, di mana kabel yang dipilih ada 4 pasang tanpa adanya shielding atau tidak ada pelindungnya. Nah, di sini nggak ada pelindungnya. Kabelnya hanya berupa kabel terpilin 4 pasang. Yang kedua adalah disebut dengan STP, yaitu shielded twist pair, di mana 4 kabel yang terpilin ini ya, dilindungi dengan satu kertas apa ini aluminium seperti aluminium foil ya. Kemudian apa namanya pelindung tersebut dihubungkan dengan grounding supaya meminimalisir adanya interferensi baik dari DMI maupun RFI. Apa namanya kabelnya adalah seperti yang Anda lihat. Dan ada lagi tipe double jacket dipakai selain di shielding ya, selain ada shieldingnya ini dia ada pelindung ya. Pelindung covernya ada 2, dipakai biasanya untuk instalasi Ethernet di outdoor. Kemudian berikutnya adalah coaxial kabel, ini juga dari kabel tembaga, dan shieldingnya lebih kuat lagi, lebih banyak lagi, karena digunakan untuk mentransmisikan dengan frekuensi tinggi. UTP adalah apa? Media jaringan, media transmisi yang paling banyak digunakan. Kemudian untuk menggunakannya diterminasi atau konektor yang digunakan adalah RJ45. Gunakan untuk menghubungkan host dengan perangkat jaringan seperti switch atau router. Terdiri dari 4 pasang ya dengan warna masing-masing, orange putih, kemudian hijau putih, biru putih ya, dan ini kok hitam ini coklat ya, coklat putih. Dan armor atau jaket untuk melindungi UTP dari apa namanya kondisi di luar. Kemudian twist pair yang tadi kita ulas adalah melindungi sinyal dari interferensi. Kemudian warna di tiap
kabel itu untuk identifikasi kabel mana saja yang yang dipilin ya dengan pasangannya supaya tidak keliru. Kemudian shielded whisper ini adalah apa namanya, ada proteksi berupa, foil, kemudian kabel yang dipilin juga apa namanya, dilindungi dan jaket itu sendiri. Ini lebih banyak pelindungnya, itu untuk menghilangkan lagi atau lebih melindungi dari data-data sinyal yang dikirimkan dari, crosstalk yang disebabkan oleh EMI atau RFI. Ya. Kalau koaksial kabel yang digunakan untuk salah satu konduktor tembaga yang digunakan untuk mentransmisi sinyal elektronik, ya. Kemudian apa ini yang penting ya, ini sudah jarang digunakan, terdiri dari konduktor chopper karena ini koaksial sudah digantikan oleh teknologi UTP. Lalu ada plastik isolatornya, kemudian apa namanya, shielding, ini chopper shielding atau tembaga pelindung, kemudian adalah outer jacket. Ya. Pengamanan pada media tembaga dari apa namanya, api atau, gangguan secara listrik. Membatasi atau memisahkan, yang perlu dicermati, dalam instalasi harus dipisahkan antara kabel data, ya, UTP dengan electrical power coupling atau kabel yang digunakan untuk, suplai, peralatan. Jarak minimal untuk instalasi kabel UTP dan kabel instalasi listrik adalah 10 cm. Kemudian semua kabel harus terhubung secara benar, secara tepat ya. Kemudian, diperiksa instalasi kabel. Yang terpenting berikutnya adalah semua peralatan harus di-grounded atau dibuatkan grounding, secara baik. Di pertemuan kedua sudah saya ulas panjang lebar mengenai apa itu grounding. Demikian pun pada UTP di sini ya, shielding ini harus di grounding. Misalnya kita membuat transmisi dari dua titik, ini switch ya, dari dua lokasi yang beda. Ini adalah dalam dua gedung yang beda. Instalasi
Jadi salah satu titik shielding-nya shield harus dibuatkan eee apa namanya, arrestor bit, kemudian salah satu titik saja. Jadi kalau ini kita gunting, cukup di sini saja. Sehingga pada saat ada suatu gangguan interferensi dari ada di petir, penangkap petir, kemudian di sini muncul induksi. Induksi ini akan dilarikan ke arrestor dan dibuat. Sehingga mengamankan terhadap apa? Perangkat yang kita miliki. Lanjutkan ya. Koaksial, oke, ini sudah. Properti, ada 4 warna ya. Orange, oranye dan oranye putih, biru dan biru putih, hijau dan hijau putih, dan coklat putih. Mohon dicermati supaya Anda tidak keliru. Standar pengkabelan atau standar kabel pada UTP yang kita kenal di sini yang saya sampaikan ada apa namanya 3 kategori, Cat 3. Ya. Ini biasanya digunakan untuk kabel telepon. Kemudian Cat 5 atau Cat 5e UTP ini dipakai untuk transmisi dengan kecepatan 100 Mbps up to atau bisa support sampai 1 gigabit per detik ya, untuk 3 Ethernet. Lalu untuk Cat 5e, kategori 5e kabel UTP ini mendukung sampai 100 megabit per detik atau 1 gigabit per detik. Kabel berikutnya adalah Cat 6 ya, Cat 6 UTP. Ini digunakan untuk transmisi data sama seperti Cat 5. Namun demikian, kapasitas data yang bisa ditransmisikan melalui kabel Cat 6 ini dari 1 gigabit per detik sampai dengan order 10 gig atau 10 gigabit per detik. Kemudian berikutnya adalah RJ45 UTP kabel terminated. Ini bentuknya RJ45. Ini RJ45, ini sudah sering Anda lihat ya. Lalu soket RJ45. Kemudian contoh konektor yang kurang baik dalam mengkrimpingnya, dalam membuat terminasinya. Contoh yang benar. Perhatikan nanti ya, pada saat praktikum ini membuat sepasang RJ45 untuk digunakan untuk koneksi end-to-end device. Perhatikan untuk jaketnya ini harus ikut di press. Dengan fungsi apa? Pada saat konektor RJ45 ini ditarik dari port ya, user kita tidak tahu bagaimana kemampuan atau pengetahuan user mengenai penggunaan kabel ini. Bisa saja dia seringkali ditarik di bagian di sini. Kalau ini ditarik tanpa menekan pin, ini pin
pin penguncinya bisa dipastikan bahwa koneksi pada tiap kabel ini akan terlepas. Kalau terlepas maka koneksi menjadi eh, kurang baik atau lepas atau tidak dapat dipakai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka jaketnya harus ikut ditekan sehingga pada saat ditarik, yang ditarik adalah casingnya, bukan di terminal atau di kabelnya. Ya. Lalu tipe-tipe kabel UTP ada T568A, ya. Kemudian T568B, ya. T568A di mana di sini pada saat Anda nanti crimping, Anda perhatikan urutannya. Ya. Untuk T568A di depan adalah warna hijau. Kemudian T568B di depannya adalah pasangan warna orange. Kemudian T568A adalah berikutnya setelah hijau orange putih, kemudian biru, ya, ini orange putih, biru putih, orange, coklat putih, dan dilanjutkan dengan coklat. Ini T568A, hijau di depan untuk ingatnya. Sedangkan T568B yang di depan adalah orange putih, orange, kemudian hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Ini tipe untuk terminasi kabel UTP pada RJ45. Baik T568A maupun T568B dapat difungsikan dengan menggunakan tipe kabel koneksi adalah straight through. Straight through itu digunakan untuk menghubungkan suatu host jaringan ke perangkat jaringan seperti switch atau hub, ya, di satu network host ke network device yang lain. Kemudian sedangkan crossover ada dua tipe, ya, satu adalah straight through, dua adalah Ethernet crossover. Crossover digunakan untuk menghubungkan dua host network, ya. Atau dengan kata lain, untuk mengingatnya, koneksi crossover. Crossover itu bagaimana, Pak? Crossover itu adalah T568A, di sininya adalah T568B. Nah, ini crossover. Kalau straight through adalah T568A, ujungnya juga T568A. Atau T568B, ujungnya juga sama T568A. Namun, untuk crossover, salah satu ujung adalah T568A, ujung lainnya adalah T568B. Fungsi crossover biasanya digunakan menghubungkan perangkat yang sekufu atau selevel, switch dengan switch, atau router ke router, atau PC to PC, atau PC to router. PC dengan router adalah satu kasta di layer 3 karena dia bisa diberikan IP interface-nya, ya. Sedangkan switch adalah layer 2. Yang setingkat adalah switch dengan switch atau router dengan router, PC dengan PC atau PC dengan router. Berikutnya adalah untuk pengujian kabel-kabel UTP menggunakan alat uji seperti ini, ya, untuk tester kabel.
untuk melihat, eee sinyal loss, ya, cross talk yang terjadi dan seterusnya. Ini nanti Anda bisa coba, kemudian building an Ethernet crossover kabel ini Anda bisa gunakan pakai tracer di, apa namanya, tugas di chapter 4.2, tugas yang Anda kerjakan dengan pakai tracer, flashcard Anda, ya, di sana ada, building an Ethernet crossover kabel. Kemudian Anda diminta untuk membuat suatu koneksi menggunakan crossover, kabel crossover, kemudian tes koneksi gunakan apa, aplikasi ping, ya. Lalu berikutnya, fiber optik kabel, kabel fiber optik. Kabel fiber optik yang karakteristiknya yang penting adalah dia lebih tahan terhadap gangguan interferensi yang disebabkan oleh radio, ya, RFI maupun apa namanya, eh, medan elektromagnetik atau MI. Bit yang dikirimkan di-encode atau dikodekan, dilalukan ke fiber optik, ya, menggunakan apa namanya, dilalukan menggunakan transmisi pulsa, berupa pulsa-pulsa cahaya. Fiber optik dipakai untuk jaringan skala enterprise atau skala besar, kemudian fiber to home yang biasa Anda pakai untuk di pelayanan internet di rumah, IndiHome, MNC, ya, MyRepublik, dan yang lain. Kemudian kabel bawah laut. Kelebihan dari fiber optik adalah dia bisa mentransmisikan data secara jarak jauh, ya, dengan kapasitas bandwidth yang tinggi atau besar. Ya, ini adalah desain dari apa namanya, fiber optik, ya kan? Kalau kita sebut biasanya armor untuk memproteksi atau melindungi fiber optik. Kemudian pelindungnya cukup banyak, lalu core-nya sendiri adalah berupa ini, adalah apa namanya, gelas kaca, ya, silikon atau gelas. Kemudian pulsa-pulsa cahaya tersebut ditransmisikan melalui kaca ini. Itu kenapa pada saat Anda nantinya misalnya adalah membuat terminasi atau instalasi fiber optik, sebaiknya, ya, tidak tidak membuat suatu, misalnya nih, instalasi dan instalasi dari titik luar, ini fiber optik, ya. Kemudian perangkatnya ada di sini, lalu di tembok. Ini adalah apa namanya, tidak di instalasi yang keliru. Itu instalasi yang benar, contoh yang satu, dua, ini dibuka dulu, ini benar. Karena apa? Karena di dalam fiber optik itu ada gelas atau ada kaca, ya, kaca. Kalau dia ditekuk sampai 90 derajat, dimungkinkan kaca tersebut akan apa? Pecah, sehingga koneksi tidak dapat berjalan dengan baik.
berkas yang dikirimkan itu akan memantul di dalam serat kaca ini. Nah, ini jenis-jenis konektornya untuk fiber optik, yaitu konektor ST, konektor SC, konektor LC, dan multimode LC konektor. ST adalah straight tip konektor, ya. Kemudian SC adalah subscriber konektor. Kemudian LC adalah Luxen konektor, dan duplek multimode LC konektor, ini sama dengan LC, ini sama dengan LC, ya, tetapi terisi 2. Multimode biasanya dipakai untuk jarak dekat, kemudian single mode ya dipakai untuk jarak jauh. Kemudian fiber optik, nah ini beberapa contoh patch core yang sudah dibuat, SC multimode patch core jarak dekat, STLC multimode patch core, biasanya ST ini dipasang pada titik terminasi antar kabel fiber optik, atau satu kabel fiber optik bisa terisi 24, ya 32, 64 core, itu dipisahkan, kemudian dikombinasi dengan ST, kemudian masuk ke perangkat menggunakan LC, atau ini adalah di pasif, perangkat pasif, ya. Kemudian di sini adalah digunakan untuk perangkat aktif. Kemudian ST single mode, nah ini biasanya untuk transmisi jarak jauh, warna kuning. Lalu LC single mode patch core. Perlu Anda kenali, ya, Anda ingat bentuknya untuk tiap konektor fiber optik. Untuk testing dari instalasi fiber optik digunakan perangkat yang disebut OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Jadi digunakan untuk tes koneksi antar dua titik. Apa disebut tadi? OTDR. Kemudian fiber optik, perbandingan antara fiber optik dengan chopper. Ya. Untuk UTP atau kabel chopper, bandwidth yang dilalukan adalah 10 sampai 10 Mbps sampai 10 gigabit per detik, sementara fiber optik dari 10 sampai 100 gigabit per detik. Jarak untuk UTP kabel maksimum adalah 100 meter, untuk fiber optik sampai dengan 100.000 atau 100 km. Kemudian ketahanan terhadap MI dan RFI, UTP, dan ketahanan terhadap tegangan kejut untuk UTP adalah rendah, fiber optik cukup kuat. Ya. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk instalasi, kemudian kemampuan atau skill engineer, ya. Kemudian safety itu untuk UTP tidak begitu tinggi, untuk fiber optik media dan konektor lebih mahal, dan skill yang dibutuhkan juga relatif tinggi, keamanan juga perlu untuk sangat lebih diperhatikan dibandingkan dengan instalasi menggunakan atau pekerjaan instalasi untuk menggunakan kabel UTP. Baik, saya kira itu dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan masuk di slide 46 sampai di wireless media. Kita berhenti dulu. Ini banyak yang mau kuliah sistik. Selamat pagi. Ya, ini belum siang, masih 8.40. Jaga kondisi dan tetap semangat untuk
video akan saya share di URL di YouTube. Silahkan Anda nanti bisa download pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa Anda sampaikan nanti apa namanya eh, di sesi kuliah kelas B atau kelas C, di mana nanti video ini akan saya putar, kita bisa lebih leluasa untuk tanya jawab. Dan saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.